itu akan menguras tenaga kita juga kan teman-teman semua ya. Jadi aku harapin buat teman-teman ini yang saya dapat laporan dari Kak Agus itu katanya banyak ya, ada 300-an lebih dari teman-teman yang antusias bahkan pengen untuk diadakan webinar gratis ini di gelombang 2 dan gelombang-gelombang selanjutnya. Dan ini overall adalah thank you banget sebagai event organizer yang keren banget. Sang pengajar ini sudah kredibilitasnya udah tinggi banget ya teman-teman. Dari Kak Agus, dari sang pengajar ini udah banyak sekali bimbingan-bimbingan beliau yang expert sehingga bisa bahkan membimbing teman yang lain gitu. Ini adalah hal yang luar biasa. Untuk kali pertama, Smart Up ini akan menggelar hal yang luar biasa juga di awal tahun 2021 ini. Ini teman-teman harus siap-siap benar-benar ya, karena kalau tanpa persiapan yang matang, apalagi di tahap awal, teman-teman itu harus memang benar-benar harus nyiapin administrasi. Anda pinter banget nih, tapi kalau administrasinya Anda juga keteteran, bahkan juga Anda belum persiapan dengan baik, bisa jadi di tahap awal Anda bisa jadi tidak lolos. Tapi jangan sampai ya, amit-amit jabang bayi. Bagi teman-teman di sini sudah tercatat 1946 teman-teman yang lolos dari user Smart Apps. Mereka kita fasilitasi dengan bimbingan belajar, mereka kita fasilitasi dengan konsultasi, bahkan bisa sharing dengan saya ya. Dan di sela-sela pekerjaan para teman-teman, para user Smart Up itu masih aja mau istilahnya melaksanakan tips trik yang diberikan oleh Smart Up itu sendiri. Dan ini banyak sekali testimoni dari teman-teman yang sekarang sudah mulai bekerja, dan ini adalah waktu mereka untuk pembekalan CPNS dan sudah terjun di lapangan. Ada dari formasi bidan, guru, kesehatan, bahkan ada dari Kemenhum, Hankam, dari teman-teman dari user Smart Apps yang sekarang sudah menjalin silaturahmi, dan alumni ini nanti akan saya hadirkan juga di sesi-sesi webinar ini. Mereka juga akan memberikan hal yang tentunya menarik sekali ya, dari mereka yang pernah mengalami rasa kegagalan bertubi-tubi, akhirnya mereka bisa lolos ASN dan sekarang sudah kita bisa istilahkan udah dapat gaji yang luar biasa kan ya dari pemerintah dengan jerih payah yang luar biasa juga. Sebetulnya itu juga semua berasal dari effort teman-teman semuanya, termasuk teman-teman ini ikutan acara webinar gratis seperti ini juga termasuk effort dari teman-teman semua, usaha dari teman-teman semua. Gimana sih mau merubah nasib kalau nggak dari diri kita sendiri? Sebenarnya saya ucapin terima kasih banget buat teman-teman ya yang udah meluangkan waktu dan di sesi webinar ini sambil menunggu teman yang lain untuk bisa join, bisa masuk ke room meeting kali ini. Ini kami dari Smart Up juga mengucapkan terima kasih kepada sang pengajar, terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan ini tidak akan berhenti di sini tentunya teman-teman. Nanti kita bisa sambung silaturahmi, bisa konsultasi ya lebih lanjut. Kayak tadi saya di Japri sama temen dari, ini barusan saja ini saya di Japri ada 20-an teman-teman ini ya. Dia bertanya tentang bagaimana sih Kak Yunia syarat untuk P3K, syarat untuk tahun ini tuh bagaimana sih? Apakah nanti ada umur dan sebagainya ya? Tentu itu juga menjadi hal yang persyaratan utama, apalagi dengan Anda sudah terdaftar di Dapodik dan sebagainya ya, sebagai pendidik itu juga merupakan persyaratan yang utama sebelum Anda melangkah untuk melakukan yang lainnya. Tapi nanti juga akan saya bahas di strategi G2 kali ini. Mungkin teman-teman untuk perkenalan saja, nih Kak Agus dari sang pengajar, untuk saya sendiri Kak Yunina dari Smart Apps. Kita memang memiliki misi yang sama untuk bisa meloloskan banyak ya, tidak kita katakan segelintir aja, bisa ribuan bahkan puluhan ribu teman-teman yang bisa lolos CPNS, lolos P3K ya. Bahkan teman-teman ini banyak sekali yang masuk ke kami mendoakan semoga banyak rezeki dan sebagainya, dan strategi G2 untuk lulus seleksi hari ini sudah difasilitasi gratis ya teman-teman. Ini melalui Microsoft Teams dari sang pengajar dan Smart Apps ini, kita nanti akan berbagi bagaimana sih agar kalian itu bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ingat, peluang itu nggak akan datang 2 kali. Aku udah banyak sekali mengalami hal, peluang itu nggak akan datang 2 kali. Sekali kita nggak ngambil peluang dan kesempatan itu, kita akan nyesel teman-teman. Dan hal ini adalah nanti terakhir jadinya kecewa gitu. Kenapa sih? Aku nggak ngambil P3K aja, atau aku nggak ngambil CPNS aja dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang memang
bagi kita semuanya ya ini strategi juga buat kita bisa mendapatkan SKCPNS secara cepat. Oke teman-teman, thank you banget untuk Kak Agus. Yang nanti akan dibahas berarti ini bisa jadi menjawab ya pertanyaan teman-teman yang selama ini sering disampaikan ke luar biasa ini, banyak sekali yang menghubungi Kak Agus. Pribadi Kak Dina, ada pertanyaan ini, pertanyaan itu, dan insya Allah apa yang menjadi kegalauan teman-teman malam ini akan kita coba pecahkan bersama. Dan kalau nanti malam ini karena waktunya terbatas, kami dapat info Kak Yunina jam 21 harus ganti acara. Begitu, maka nanti teman-teman kita akan sampaikan bagaimana solusi tindak lanjut kegiatan malam ini. Begitu ya Kak Yunina ya nanti ya? Betul sekali Kak Agus, betul. Dan kalau bisa dibantu ya Kak Agus, karena banyak sekali teman-teman yang request kegiatan ini luar biasa seperti itu. Jadi nanti bisa diadakan berkelanjutan dan sebagainya gitu ya Kak Agus ya? Oke, benar sekali. Dan teman-teman semua, sampai menit ke saat ini jam 20:06 sudah bergabung di ruang meeting room 111 peserta. Begitu, kemarin yang mendaftar ada 325 Kak Yuna, dalam hitungan sekian jam saja harus kita tutup. Mantap sekali. Karena keterbatasan ya, karena keterbatasan grup WA untuk member, sehingga kami cukupkan di angka 325. 255 ada di grup, sisanya sudah kita kirim konfirmasi melalui email begitu, sehingga punya kesempatan yang sama untuk bisa bergabung di meeting room malam hari ini gitu. Kami dari sang pengajar sudah terbiasa bekerja secara otomatis teman-teman, sehingga untuk mengirim 325 email dengan isi yang berbeda kepada siapa di mana itu tinggal satu kali klik, nanti insya Allah teman-teman sudah rasakan sendiri. Kemarin menerima email yang isinya beda-beda, sudah atas nama sendiri-sendiri. Ini yang sudah kami lakukan dengan pelayanan terbaik dari sang pengajar. Selama ini kami sudah melatih ribuan guru. Benar yang disampaikan Kak Yunina, baru kali ini kami masuk ke dunia ini ya, khusus membidangi teman-teman yang relatif lebih muda. Ini tadi bingung saya mau membahasakan apa. Saya kalau pelatihan yang lain, Bapak guru di sini sebenarnya harus banyak belajar dengan gaya teman-teman yang luar biasa semangatnya ini. Baik Kak Yunina, sekarang sudah menunjukkan 20:08. Kiranya mungkin kita mulai sambil nanti jalan ya, kita menunggu teman-teman. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Yunina Resmi Prananta, CEO Smart Up, sekaligus guru berprestasi tingkat nasional yang luar biasa, yang malam hari ini berkenan menyempatkan di sela kesibukannya yang luar biasa untuk membersamai teman-teman untuk menjemput kesuksesan, menjemput impian di 2021 ini melalui seleksi CPNS dan P3K. Yang kami banggakan teman-teman semua peserta webinar gratis strategi jitu lolos seleksi CPNS dan P3K 2021. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan bertemu di masa pandemi COVID seperti ini. Allah masih tunjukkan kasih sayangnya kepada kita dipertemukan dimanapun kita berada, kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Tentu ini menjadi kenikmatan yang luar biasa, dan insya Allah dengan kita bersyukur atas segala kenikmatan itu, Allah akan berikan kenikmatan kebaikan yang jauh lebih besar ya, termasuk mimpi-mimpi yang selama ini kita miliki di tahun 2021 ini insya Allah. Dan untuk menjemput impian itu, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Saya yakin tidak ada yang tidak kenal beliau di jagat dunia maya, di berbagai platform sosial media dikenal dengan baik. Kami sampaikan biografi beliau seperti yang ada di layar teman-teman semua. Nama beliau adalah Yunina Resmi Prananta. Kemudian secara umum beliau dikenal sebagai CEO Smart Up, sekaligus guru dengan segudang prestasi yang kalau harus dituliskan di slide ini saya yakin tidak cukup ini, biar nanti menambahkan sendiri. Hanya kami ambil beberapa poinnya seperti yang tampak pada layar. Juara 1 guru unggul inovatif tingkat provinsi Jawa Tengah, finalis lomba inovasi pembelajaran, juara 1 lomba olimpiade guru nasional, juara 3 lomba olimpiade guru nasional tingkat nasional, kemudian top 15 PNS inspiratif, luar biasa, bukan hanya PNS tapi masuk ke 15 besar PNS inspiratif tingkat nasional. Kemudian Best of the Best Indonesia Teacher Prize 2018, juara 1 lomba mobile Ki Hajar. Oh, pantesan ini menjawab pertanyaan saya, kok juga jago aplikasi. Ternyata di nomor 7 ini teman-teman ya. Sesuatu yang saat ini kita butuhkan ya, harus menguasai aplikasi, dan beliau pakarnya juga. Yang ke-8 beliau masuk 1 dari 74 ikon prestasi Pancasila Nasional, Pancasila Indonesia. Kemudian 9 adalah Excellent Teacher of Netherlands, Belanda ya.
Guru Inovatif Tingkat Nasional tahun 2020, prestasi yang terbaru. Beliau kemarin mendapatkan penghargaan sebagai Guru Inovatif Tingkat Nasional di tahun 2020. Dan banyak sekali prestasi lainnya bisa teman-teman nanti lihat langsung di sosial medianya. Tidak bijak kiranya karena waktu kita terbatas, saya tidak akan memberikan pengantar yang lebih banyak. Saya Agus Dwianto, owner sangpengajar.com yang selama ini banyak memfasilitasi rekan-rekan dalam berbagai pelatihan. Malam hari ini mohon izin teman-teman untuk mendampingi beliau, Kak Yunina, memberikan sharingnya, ilmunya, tips-tipsnya, strategi jitu, agar teman-teman semua bisa bergabung di seleksi CPNS dan P3K nanti dengan meraih kesuksesan insya Allah. Waktu sepenuhnya Kak Yunina sampai maksimal pukul 21 kami serahkan. Monggo Kak Yunina. Oke, terima kasih Kak Agus yang luar biasa ini ya, yang sudah dalam bidangnya nih teman-teman. Jadi ini memang benar-benar kita sudah menyiapkan semuanya ya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya ini ya? Otomatis teman-teman lagi dak-dikduk banget nih ya. Apalagi banyak sekali DM dan japrian yang masuk sesuai yang tadi waktu awal aku ngomongin nih tadi, bahwa teman-teman tuh udah pada kepo, stalking banget. Ada nggak sih Kak Yunina CPNS? Ada nggak sih P3K Kak Yunina tahun 2021? Terus sistemnya gimana nih? Kapan mulainya? Aku udah berondong banyak banget pertanyaan, but overall aku tak kenal kan maka tak sayang ya. Jadi di sini nanti aku akan kasih banyak sekali strategi jitu sebetulnya yang ingin aku kasihkan ke teman-teman semua. Sebenarnya aku udah gregetan banget ya, karena aku tuh dari dulu udah seneng banget kalau di Japri teman-teman bawa SKCPNS. Jadi ASN. Assalamualaikum Kak Yunina, namaku ini, bimbingan Kak Yunina dan sebagainya. Ternyata Kak Yunina luar biasa nih. Aku dapat SKCPNS hari ini dan sebagainya. Dan ini menurut aku sendiri sih ini adalah suatu hal yang bikin aku tuh gimana ya, gregetan banget gitu. Tapi ya ini adalah jalan hidup orang masing-masing ya. Ada yang memang dimudahkan, ada yang kadang gagal, kemudian dia juga DM atau japri aku bilang, Kak aku gagal nih udah 3 kali dan 4 kali dan sebagainya, dan ini adalah kesempatan terakhirku karena aku udah umur 35 dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman gak usah ragu, tetap aja japri, nggak masalah, nanti kita sharing bareng lah. Gimana sih agar bisa lolos dan juga bisa istilahnya ya Anda semuanya itu benar-benar bisa mendapatkan hak Anda, dan ini adalah karir Anda gitu ya. Ini adalah karir Anda ke depannya. Oke teman-teman, aku mau share screen di sini karena katanya sih tak kenal maka tak sayang ya. Makanya di sini aku udah nyiapin PowerPoint buat teman-teman semuanya. Oke, ini aku mau ngenalin ya, banyak sekali, makanya ini semua testimoni dari teman-teman, karena yang namanya bimbel itu harus ada bukti nyatanya dong, ya kan? Kita banyak bicara, kita banyak ngomong, tapi kalau nggak ada buktinya, mana nih lulusan dari Smart Apps gitu kan? Itu juga, kalau kita bilang ya, nggak ada gunanya sih ya, banyak ngomong tapi nggak ada testimoni dan sebagainya gitu. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya nih ya, gimana sih caranya biar kalian itu mewujudkan mimpi kalian yang so far. Aku bisa ngerasain nih ya, teman-teman yang gagal, teman-teman yang udah merasakan, tapi aku juga bisa ngerasain yang baru fresh graduate, teman-teman yang baru aja lulus dari kuliah, dan dia ngerasa bahwa aku tuh nanti mau ambil formasi apa nih, aku jadi CPNS atau P3K dan sebagainya gitu ya. Itu kegalauan yang memang semua orang yang mau mengambil pekerjaan itu memang semuanya sama, semua merasakan hal itu. Bahkan saya pun sekarang pun sudah jadi ASN inspiratif dan sebagainya, udah mengabdi lama gitu ya, udah meloloskan teman-teman banyak gitu. Itu pun merasa masih banyak kan kegalauan-kegalauan, tapi difference problem dengan bisa kita katakan itu adalah masalah yang berbeda gitu kan, kadarnya beda-beda gitu. Nah ini sekarang teman-teman dihadapkan dengan sebuah hal, mimpi teman-teman semua. Dari sekian banyak teman-teman pasti ada yang sudah pernah mencoba kemudian gagal. Dari sekian banyak teman-teman juga ada yang baru saja lulus dan
pengen ikutan, karena kemarin saya sudah di Japri banyak banget. Aku akan ke Kak Agus, kenapa? Karena aku butuh bantuan dari beliau ya. Dan nanti untuk so far untuk semuanya, ini nanti kita cover, Kak Agus dan Kak Yunina nanti kolaborasi. Dan kalian teman-teman semua bisa konsultasi. Tenang aja, tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu untuk bisa menghubungi kami. Malam ini aku mau kenalin, tak kenal maka tak sayang, namaku Yunina Arsmi Prananta, biasa dipanggil Kak Yunina, jadi kita santai aja, panggil aja Kak Yunina. Ini nomor WhatsApp saya, ini adalah nomor WhatsApp publik, bisa kalian langsung hubungin saja bila ada kerisauan, kegalauan setelah webinar ini di nomor 082227977086. Sudah ada di grup ya Kak Agus ya, nomorku ya. Oh, ya? Share-nya belum muncul. Share-nya belum muncul. Oke. Bentar Kak Agus. Ini di saya udah muncul tapi ternyata di situ belum. Saya ulangi lagi aja. Oke, sambil saya ngulangi nih ya, sambil saya ngulangin untuk share screen-nya. Ini teman-teman nanti bisa aja hubungin Kak Agus, atau nanti misalkan tentang konsultasi atau tentang yang lainnya bisa menghubungi saya di nomor 082 227 977 086. Untuk masalah informasi mengenai informasi misalkan nanti ingin bertanya tentang apa sih strategi yang lain, maka itu bisa juga tanya dengan Kak Agus. Tapi apabila nanti untuk secara teknis tentang P3K, tentang CPNS bisa langsung tanya ke saya. Gimana Kak Agus, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, coba di slideshow Kak. Oke, mantap. Berarti ini udah terlihat ya. Oke, di Instagram juga boleh. Kita bisa DM-an ya teman-teman, bisa tanya jawab dan sebagainya. Ini Instagramku udah ada di slide. Kemudian Facebooknya Yunina Manajemen, karena kita sudah tergabung dalam sebuah manajemen ya teman-teman, dan ini part untuk bidangnya juga sudah lumayan, kita akan kembangkan terus secara startup. Untuk website di www.yuninamanajemen.com. Oke, untuk ini adalah kualifikasi akademik saya. Terakhir saya mengikuti short course di University Leiden di Belanda. Kemudian maaf, Kak, untuk ya muncul. Baru PPT awal, slideshow-nya belum muncul. Ini sudah di sini udah gerak tuh Kak Agus, apa mungkin lagi? Oke, diulang, biarkan slideshow PowerPoint-nya tetap. Kak Yunina di tombol keyboard tekan tombol Windows ya, icon Windows, kemudian ini masuk ke timnya. Ini udah kelihatan? Belum. Masuk ke tim, kemudian di stop screen dan diulang. Khusus nanti dipilih yang versi show-nya ketika itu. Oke, terus ke ya, panah ke atas sudah dan pilih yang PowerPoint show aja langsung kalau gitu. Ada ya? Oh, iya. Oke Kak Agus, bentar Kak Agus. Oke. On the way, hampir tampil. Bentar, kita tunggu sejenak. Oh, belum tampil lagi. Oke, kita tunggu sejenak teman-teman. Oke, coba di slideshow Kak. Oke, ini slideshow. Sudah jalan ya Kak Agus ya? Belum juga itu. Oke. Atau alternatif terakhir pakai yang mode screen. Mode screen, alternatif terakhir. Sehingga apapun yang di layar Kak Yunina nanti akan muncul di teman-teman. Pilih yang screen satu. Pagar satu. Kita yang screen satu aja ya, karena ini PowerPoint-nya bergerak. Oke teman-teman, sambil menunggu ini teman-teman nanti juga untuk materi ini kita bagikan ya Kak Agus ya ke teman-teman semuanya. Sambil saya informasi ke teman-teman, ketika nanti akan ada pertanyaan, tadi sudah ada yang masuk ya, silakan dituliskan di menu chatting. Kalau teman-teman menggunakan handphone, menu chatting ada di titik 3, biasanya ada kotak pesan di sana, silakan dimanfaatkan. Kalau menggunakan laptop, langsung tampak ya ada kotak pesan, bisa digunakan untuk bertanya secara tertulis. Oke Kak Yunina, PPT tampil, coba di slideshow, semoga tidak ada kendala lagi. Mantap Kak. Oke. Oke, sip. Sekarang sudah full screen-nya. Oke, untuk full screen ya.
Ini untuk website bisa mengunjungi di www.yuninamanajemen.com atau bisa di Sang Pengajar juga. Ini flyernya udah di mana-mana ya. Bisa langsung ke bimbingan.sangpengajar.com ya Kak ya untuk bisa mengetahui Iya, tentang kegiatan kita. Untuk slide yang kedua bagaimana Kak Agus? Apakah lancar? oke, Anything silakan problem? di next, akan kami pantau dari sini. Oke, Oke. sudah. Yang Siap, Kak. Oke, ini untuk Smart Apps sudah meloloskan 1946 user Smart Apps. Ini kita sudah mulai dari tahun 2015 mengembangkan dan membantu teman-teman yang memang memiliki mimpi dan mewujudkan mimpinya tersebut. Dan di sini banyak sekali yang bertanya, apa itu Smart Apps sih Kak Yunina? Ini adalah perusahaan startup di bidang teknologi. Kami rancang secara sistematis untuk membantu teman-teman tentang kisi-kisi CPNS dan P3K. Buat apa kita belajar banyak-banyak kalau itu lari dari kisi-kisi. Jadi ini juga sama dengan Smart App membantu teman-teman untuk to the point aja, biar kalian bisa gampang lolos nih di CPNS dan P3K. Di sini juga ada aplikasinya teman-teman, nanti teman-teman juga bisa lihat di websitenya juga, ada timernya, ada soalnya, ada pembahasan lengkap, bahkan gratis konsultasi. Kalau kalian kunjungin di www.yuninamanajemen.com, di sini banyak sekali beberapa fitur dan di sini kami sudah rancang untuk memfasilitasi teman-teman yang membutuhkan. Oke, ini adalah hobi ya, karena saya hobinya adalah mendesain, sehingga saya termasuk owner dari butik Yunina. Kemudian prestasi tadi sudah dibacakan oleh Kak Agus banyak sekali, dan yang saya terakhir ini adalah di tingkat nasional kurang lebih ada 17-20 penghargaan nasional, dan juga di tingkat internasional ada 3 penghargaan internasional. Oke, dan saya memiliki visi dan misi membantu teman-teman agar bisa menjadi ASN inspiratif seperti saya. Hal ini yang memang membuat saya untuk melatar belakangi membuat aplikasi ini, membuat bimbel yang luar biasa ini untuk benar-benar membantu teman-teman semuanya. Oke, selamat datang peserta webinar CPNS dan P3K. Untuk kali ini saya akan berbagi tips strategi untuk teman-teman semuanya yang luar biasa dari 300 sekian orang yang memang udah memiliki mimpi untuk membantu kerabat, lingkungan, anak, ya kan? Karena kalian memiliki mimpi dan aku merasakannya, I feel that. Karena apa? Kalian itu banyak sekali yang tidak hanya konsultasi, tapi curhat itu banyak banget. Jadi anggap aja nih, kalau kita memiliki partner yang baik, partner yang sesuai, misalnya teman-teman semua anggap Kak Yunina tuh, kayaknya dia pendamping, maksudnya pembimbingku yang klik nih, dalam banget nih ya, sampai sekarang pun banyak sekali teman-teman yang masih nge-DM walaupun dia sudah alumni dari user Smart App. Sekarang mereka sudah jadi CPNS, ASN, dan nanti juga di webinar-webinar selanjutnya mereka akan saya undang eksklusif untuk bisa memotivasi teman-teman yang lainnya dari berbagai formasi. Di sini aku mau kasih 5 tips aja nih lolos seleksi CPNS P3K 2021. Tapi dari 5 tips ini ya bukan hal yang sepele sebenarnya. Kalau ditulis kayak gini sih simple banget sih. Tapi untuk menjalaninnya itu kayaknya nggak mudah gitu kan. Kayaknya kepotong ya yang sebelah sini ya. Untuk yang nomor 1, pahami kisi dan dalami materi. Aku bacain aja nih ya. Pahami kisi-kisi dan dalami materinya. Smart Apps itu tidak pernah terlalu luas memberikan materinya. Karena kita berprinsip semua harus berdasar pada kisi-kisi dong. Sekarang kalau kita mau tes apapun ya, baik itu seleksi apapun, mau ujian, mau apa aja, kan itu jelas diberikan arahan dan kisi-kisi yang jelas. Nah, teman-teman jangan lepas dari kisi-kisi. Itu triknya. Nah, di sini kita kembangkan materi, modul, soal, pembahasan itu sesuai di jalurnya gitu loh. Jadi kita ikutin rule-nya aja nih. Sehingga nanti kita tahu, oh ya nanti kita dapat 100 soal nih di seleksi. Di 100 soal itu, kapasitas prosentase untuk setiap kisi-kisi itu kita sudah dalemi. Jadi deep banget. Kita belajarnya itu benar-benar diperdalam gitu. Jadi misalkan di dalam CPNS kita kan nanti akan diadakan SKD ya. SKD itu kan ada TIU, TWK, TKP. Itu nggak usah lari-lari kemana-mana, kita 3 hal itu kita benar-benar dalemi, kita kuasai. Dari materi-materi tersebut, latihan deh soal dan sebagainya gitu. Yang kedua,
Anda semuanya saya yakin orang pintar ya, maksudnya kita bisa lah belajar gitu. Tapi kalau belajar sendiri dengan belajar pendampingan itu lain. Jadi bagaimana Anda juga bisa join ke bimbel-bimbel yang kredibel ya. Dalam tanda kutip, aku sih nggak ngiklan ya untuk yang smart up dan sebagainya. Tetapi itu kembali lagi ke Anda. Anda klik nggak sih? Nah, yang penting kan itu. Karena Anda itu nggak hanya butuh bimbingan aja, overall teman-teman itu butuh juga kematangan psikis dan mental untuk menghadapi tes. Nggak mudah loh orang menghadapi tes, karena ini nggak akan diulang. Karena hanya ada 2 jawaban, lolos dan tidak lolos. Hal itu tuh nggak mudah untuk kita untuk menghadapi secara mental. Apalagi dengan teman-teman yang aku udah pernah membimbing 3-4 kali gagal tiap tahun. It's not easy for us buat bisa ngerasain kegagalan yang lagi, ya kan? Jadi yang tips yang ketiga, perbanyak latihan soal. Kalau bisa yang ada timernya dong. Kita latihan soal di timerin sama nggak ada timernya itu beda. Ibarat kata gini nih, aku ngebimbing teman-teman semuanya, aku ngasih soal 100. Udah pakai Word gitu ya misalkan. Ya udah, kerjainnya besok lagi ditunda-tunda dan ada. Tapi kalau ada timernya berarti di dalam waktu timer 90 menit itu yang sesuai dengan arahan di dalam CPNS dan P3K, di durasi waktu itu berarti Anda harus selesai mengerjakan soal tersebut. Jadi nanti harus difasilitasi dong dengan misalkan chat atau berbasis dengan aplikasi atau yang bisa Anda ada timernya sehingga Anda akan terbiasa. Jadi mental Anda akan terbiasa nih. Aku ngerjain soal ini dengan waktu yang mundur terus. Itu kan akan terbiasa 10, 9, 8, 6 terus ya sampai habis waktunya zero time limit. Itu Anda bisa nggak membuat atau Anda itu bisa nggak ibarat kata gini, dari 100 soal yang sulit yang seperti apa menurut Anda, yang sedang seperti apa, yang gampang seperti apa. Itu juga ada triknya untuk bagaimana kita pertama yang didahulukan yang mana sih Kak Yunina dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu akan lebih dalam, nanti akan kita jelaskan. Maksudnya dalam artian, dengan Anda memiliki tutor, dengan Anda memiliki pendamping, pembimbing, Anda itu mentalnya akan lebih kuat lagi. Saya yakin nih, karena kata Kak Yunina kemarin, nah seperti itu. Itu testimoni dari teman-teman yang lain sih. Jadi ini akan feel-nya akan berbeda. Feel Anda akan berbeda. Kemudian yang keempat, setiap hari satu materi yang sesuai kisi-kisi. Ingat, dalam tanda kutip, sesuai kisi-kisi. Buat apa kita pinter banget ya, tapi kalau kita belajarnya nggak sesuai kisi-kisi, udah kemana-mana gitu kan. Dilihat lagi ke soal, ini nggak keluar Kak. Nah, sayang banget kan waktunya buat belajar itu gitu kan. Ngapain gitu. Jadi kan bagaimana kita bisa terarah, back to the point. Intinya itu aja. Untuk yang nomor 5 nih teman-teman, berdoa, siapkan mental untuk mengikuti tes jelas. So far, yang namanya mental itu justru yang paling penting. Kenapa? Kalau Anda di situ udah mentalnya sehat ya, secara psikis oke, Anda pasti bisa mengerjakan dengan baik. Tapi udah sampai situ pusing, udah deg-degan, dak-dikduk, apalagi lihat kanan kiri bawah modul tebel-tebel pada belajar, ya kan? Fresh graduates, dan Anda adalah orang yang pernah gagal 3 kali, Anda lihat di situ, wah dia baru aja nih. Wah, lawannya gue nih. Ternyata dia itu baru aja lulus dari Universitas Indonesia. Gitu kan. Di sini udah perasaannya udah aduh. Gitu kan. Sebenarnya ada strategi lagi nih, teman-teman. Gimana memilih formasi yang Anda ikutin itu dan bener-bener bisa, itu aku tahu caranya. Jadi kita itu udah punya strategi untuk gimana sih agar Anda itu tidak bersaing dengan orang yang Anda anggap itu saingan besar bagi Anda. Kenapa Anda menganggap dia saingan besar bagi Anda? Anda pasti merasa karena dia itu pernah satu lifting dalam kuliah misalkan. Dia tuh saingan beratku Kak Yunina. Pernah saya dicurhatin seperti itu. Aku formasinya sama dengan dia. Ya, akhirnya bisa jadi Anda yang gagal, bisa jadi dia yang gagal. Tapi sebetulnya ada strategi untuk Anda bisa menjadi lolos. Dan dia pun bisa menjadi lolos sebetulnya. Ada sebetulnya strateginya itu. Kita bisa hanya melihat dari list, daftar, dan Anda bisa menangkapnya. Itu. Oke, untuk
menjelaskan yang kemarin karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, mungkin Kak Agus juga WhatsApp-nya menjawab secara otomatis gitu ya. Daripada Kak Agus menjawab secara otomatis dan Anda semua tidak paham, maka untuk yang kemarin ada pertanyaan tentang Kak Yunina, webinar yang kemarin itu 150.000 berarti bayar ya dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya begini teman-teman, itu untuk biaya modul yang kami siapkan dan juga untuk biaya pembimbingan secara online. Juga Anda bisa konsultasi secara WhatsApp, bayangin, secara WhatsApp pribadi dengan mentor. Ya, Anda memiliki pendamping so far sampai Anda lolos. Wow, ngeri banget ya. Dan Anda itu udah wow. Nah, kemarin ada yang bertanya itu, maka ini aku jawab langsung di sini, mumpung ini bisa webinar ya, dan ini difasilitasi oleh sang pengajar dan juga Smart Up. Anda dengan transfer 150.000 itu kemarin itu bisa langsung masuk ke kelas, kemudian langsung pembimbingan teman-teman. Nggak lama-lama langsung pembimbingan. Kita langsung kasih modul-modul, kita kasih bagaimana strategi yang bisa diberikan. Nah, kemarin juga ada yang bertanya lagi, makanya di sini saya berikan, Anda itu juga salah satu orang yang juga bisa harus atur time schedule. Time schedule itu maksudnya, Anda itu harus punya jadwal pada diri Anda sendiri. Nah, kemarin ada yang bertanya, Kak, kalau join di bimbelnya ini, sang pengajar sama Smart Up itu untuk P3K apa aja sih kita dapatnya? Kita dapat kompetensi pedagogik secara tanda kutip itu adalah kisi-kisi. Kompetensi profesional teknis itu adalah juga kisi-kisi. Kompetensi manajerial, sosiokultural, bahkan nanti akan dapat aplikasi yang ada timernya itu untuk tryout Anda sejauh mana Anda mendapatkan itu. Dari materi itu, Anda tryout-nya itu nilainya berapa? Bisa nggak Kak tryout-nya ini diulang? Atau nanti ada upgrade dari soal-soal tersebut? Ada, dan bisa digunakan untuk selamanya. Kan itu suatu hal yang, wah aku nih sekarang lagi ada acara, nggak bisa buka aplikasi ini. Bukalah besok, buka lagi besoknya lagi. Atau sekarang Anda langsung kerjakan juga boleh. Di situ banyak sekali untuk kita berikan ke Anda semuanya. Ada lagi yang bertanya kemarin, Kak Yunina gimana sih kalau ikut bimbel yang CPNS dan sebagainya gitu ya. Nah di sini untuk CPNS kita juga sesuaikan kisi-kisi yang ada dengan upgrading soal-soal yang baru, news. Dari apa yang prediksi yang akan dikeluarkan. Ingat dalam tanda kutip, prediksi. Prediksi itu bukan mengulang soal-soal yang tahun lalu ya. Aku pernah loh buka. Aku pernah beli modul dan itu tiap tahun aku beli modul loh teman-teman. Modul CPNS yang tebel-tebel itu, aku emang beli secara online. Serius aku beli. Dan aku akan nyebutin mereknya apa. Aku cuman kaget yang diganti itu cuman covernya doang. Ya, maksudnya di dalamnya itu so far limited hampir sama tiap tahun. Padahal yang namanya soal terus upgrade terus sesuai dengan perkembangan dong ya. Harus sesuai dengan perkembangan yang ada. Bisa jadi soal CPNS P3K yang dikeluarin tentang pandemi. Bisa jadi. Ya, jadi bagaimana kita mengatur untuk upgrade selalu soal-soal yang nanti dalam tanda kutip misalkan tentang TWK, wawasan kebangsaan, tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini. Nah, ini akan menjadikan Anda terarah. Aku balik lagi ke yang poin tadi sih ya, back to the point gitu ya. Jadi ini benar-benar nanti di CPNS dan P3K juga kita fasilitasi teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman, Anda butuh mentor. Saya yakin Anda butuh mentor. Untuk mencapai impian Anda, strategi selanjutnya, pilih mentor yang menurut Anda klik di hati. Itu. Dengan Anda memiliki pendamping, pembimbing, mental Anda secara psikis akan lebih tenang. Beda dengan yang belajar sendiri. Ingat itu. Kita mau curhat apa aja bisa dengan mentor. Karena kita open orangnya. Di sini banyak sarjana psikologi, magister psikologi ya dari Smart Apps yang bahkan banyak sekali teman-teman yang telepon ataupun WA sambil nangis dan sebagainya. Itu di luar konteks loh ya. Kita juga kaget. Tuh, sampai segininya gitu. Jadi teman-teman itu dari ribuan orang itu memiliki masalah yang beda-beda. Kayak yang tadi aku bilang itu tadi, ada yang ijazahnya linier, ada yang dari segi tempatnya jaraknya jauh, formasinya jauh, harus lepas dengan keluarga dan sebagainya. Bahkan itu sampai menjadi sebuah konsultasi karena because you need a mentor. Karena Anda butuh sosok yang bisa keep Anda, mendampingi Anda.
Itu. Untuk selanjutnya di sini saya juga nanti akan berikan door prize ya untuk teman-teman semuanya, teman-teman yang yang mengikuti bimbingan, dan spesial jelas sponsorship dari Unina Management nanti jelas. Kemudian di sini teman-teman, aku juga mau ngenalin untuk Smart Up itu sendiri ya. Smart Up itu sendiri kita banyak sekali memberikan latihan soal. Karena kenapa? Dengan memberi latihan soal, ini masuk ke strategi Anda untuk bisa lolos CPNS dan P3K. Anda dengan latihan soal, Anda pasti akan mengingat-ingat materi. Sekarang nih aku nanya, pasal 30 ayat sekian. Anda kan langsung, apa itu ya? Bunyinya apa dan sebagainya gitu kan. Kaitkan dengan kondisi negeri ini, di waktu saat ini, misalkan seperti itu. Nah, berarti Anda akan berpikir, oh iya ya, aku ternyata pasal-pasal di dalam undang-undang aja belum hafal dan sebagainya. Tapi jangan semuanya dihafalin dong. Kita nanti kehabisan waktu untuk bisa belajar yang lainnya kan. Nah, itu ada strateginya sendiri, bagaimana cara menghafalkan materi TWK yang begitu luas, ya kan. Kemudian kompetensi manajerial, bagaimana menjadi manajer yang baik dan sebagainya. Itu nanti kita sudah berikan yang terbaik lah untuk teman-teman semuanya. Kak Yunina, muncul lagi pertanyaan nih. Apa bedanya CPNS sama P3K, Kak? Sebenarnya ASN itu kan aparatur sipil negara ya, guys. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini pegawai ASN itu, ya, ASN ya, aparatur sipil negara, itu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNS, ya. Makanya kalau kalian lolos, aku doain semuanya lolos di tahun 2021 ini, amin ya rabbal alamin. Anda dijuluki CPNS dulu nih. Kenapa? Nanti di CPNS Anda ditatar dulu, dilihat kinerjanya, jadi SKPNS ya. Kemudian beda lagi dengan P3K, Kak Yunina, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini lagi didengung-dengungkan karena di bulan November sebenarnya YouTube udah banyak banget, tapi yang dari resmi, dari kementerian ya, Kemdikbud RI. Ini aku juga sudah share ke teman-teman yang sudah satu grup dengan aku, dan dia adalah bimbingan-bimbinganku. Itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi teman-teman, bedakan PNS dengan P3K. Terus Kak Yunina, aku galau nih, aku daftar yang mana dan sebagainya. Aduh, aku pernah ya ada bimbingan yang seperti itu. Aku usianya itu 34 tahun Kak Yunina, kurang 1 tahun lagi untuk PNS. PNS itu kan berarti dia on the last limitnya itu kan di usia 35 ya. Tapi kalau untuk P3K itu dia bisa masuk sampai usia kurang dari 1 tahun pensiun. Pensiunnya berarti 60, berarti kurang dari 1 tahun adalah 59. Anda bisa masuk P3K. Dengan syarat tadi, semua persyaratan untuk mengikuti tes P3K harus ada. Paling penting itu tadi, terdaftar di Dapodik. Ini bagi yang pendidik ya. Dan ini juga ternyata saya sudah baca banyak literatur, P3K tidak hanya dibuka untuk guru. Jadi untuk bisa formasi yang lain dong Kak Yunina, bisa kesehatan dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman akan saya berikan banyak hal dalam artian begini, misalkan besok ketemu saya lagi ya, kita berdoanya kan kita bisa gabung ya dan kita bisa sharing bareng gitu ya. Ini nanti kita akan ngebahas tentang Anda itu masuknya CPNS apa P3K atau Anda sudah mantap ke P3K, karena nanti di 2021 itu ada dua-duanya. Jadi kemarin rumor berhembus itu, waduh, bikin kacau nih. Saya di Japri banyak banget, nggak hanya ratusan, banyak banget itu saya. Kak Yunina nggak ada CPNS Kak Yunina untuk guru. Udah kayak drop dan sebagainya. Padahal belum ada info resminya kan. Dan ternyata Kemdikbud RI dia konfirmasi lagi menggunakan YouTube channel YouTube-nya. Beliau mengatakan bahwa P3K itu tidak hanya untuk guru, tapi untuk bisa banyak formasi. Tapi di sini akan dibuka CPNS guru juga. Jadi jangan galau, apalagi yang belum pernah ngabdi kan. Ada kan yang belum pernah ngabdi, baru aja lulus dan sebagainya.
Berarti kan Anda bisa jadi dapodiknya kalah dong dengan yang sudah lama gitu kan, udah masuk ke dapodik dan sebagainya gitu kan. Nah, terus untuk masalah pensiun dan sebagainya, kalau masalah gaji sudah diatur dengan undang-undang ya, udah sama ya. Tapi untuk P3K ini nanti setiap tahun akan dinilai, tapi sebetulnya PNS juga sama sih. Ada juga penilaian seperti itu. Tetapi kalau kinerjanya tidak baik, maka kontraknya bisa dicabut untuk P3K ini. Itu untuk informasinya. Nah, nanti untuk literatur umum dan literatur yang fix dan bukan hoax, pasti akan saya bagikan di grup pembimbingan. Selalu akan saya share. Untuk teman-teman yang mau menghadapi tes P3K, solusinya tadi dia benar-benar ditekuni, dimengerti, dipahami ya. Kalau untuk hafal semakin tua hafalannya semakin lemah nih teman-teman, jadi harus benar-benar banyak setiap hari belajar gitu ya. Untuk tes kompetensi di sini yang paling umum dan ini nanti akan muncul bahwa di sini sih masih ada wawancara sih. Ntar tetap aku kasih tahu dong gimana sih caranya wawancara yang baik dan benar gitu kan, menjawab pertanyaan wawancara. Tapi ininya harus lulus dulu dong, pedagogik, profesional teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nggak mudah sih menurut aku, malah justru ini sangat-sangat teknis untuk menjadi sebuah soal gitu. Tapi kalau kemarin ada yang komparasi, Kak Yunina, susah mana sih soal CPNS sama P3K gitu. Sebenarnya semuanya susah kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak nyiapin diri dari sekarang kan, semuanya akan menjadi susah gitu. Hidup aja udah susah gitu kan. Nah sekarang teman-teman, untuk CPNS 2021 gimana nih? How about CPNS 2021? Aduh, Permenpan RB kita tunggu ya untuk seleksi tes CPNS-nya. Aku doain semua yang ikut webinar gratis ini, bahkan yang nyimak, lolos. Dan Anda siapkan diri aja mau daftar CPNS or P3K. Ya. Jadi di CPNS ini akan terbagi jadi 3, TKP, TIU, dan TWK. Tes karakteristik pribadi itu TKP, tes intelijensia umum TIU, dan tes wawasan kebangsaan TWK. So, persiapkan diri kalian sejak sekarang. Sebetulnya bimbingan saya dari Smart Up udah siap-siap dari Juli tahun lalu nih teman-teman ya. Karena yang namanya belajar itu nggak ada ruginya dong. Pasti ada manfaatnya. Nah teman-teman, ini adalah testimoni ya. Ini testimoni dari teman-teman yang alhamdulillah sudah lolos dari formasi, ada PAI, guru kelas, Kemenkumham, dan sebagainya. Ini sekarang bimbingan saya banyak, ada yang dokter, ada yang bidan, dan sebagainya ya, karena Smart Up itu membuka tatap muka dan online sebetulnya. Untuk tatap muka kita hanya batasin berapa kelas aja, karena tempatnya, lokasinya memang untuk protokol kesehatan. Ini ada dari BKD Wonogiri, ya, kemudian di sini juga ada teman-teman dari Pemalang, ini alhamdulillah. Saya udah di Japrik yang gini aja udah seneng banget gitu. Nah, kemudian ini yang dari Kementerian Hukum dan HAM, Kak Muhammad Arsyadu Syiham, berkat mengikuti pelatihan dari Kak Yuna, alhamdulillah beliau saya bimbing dari SKD, ya, kemudian beliau sempat curhat juga, masuk kemana dan sebagainya. Ini beliaunya sudah, wah gagah sekali ya, sudah punya gaji yang luar biasa ini dari kementerian ya. Dan salut juga sih, saya bangga, terharu juga karena teman-teman effortnya luar biasa. Ini Kak Vika, Kak Yahya dari SKD, SKB bareng terus, dan alhamdulillah di Smart Apps. Aku terenyuhnya tuh kalau ada dulu kalimat, aduh semoga Kak Yunina Smart Up bahagia dunia akhirat dan sebagainya gitu. Jadi ladang jariah itu dan bikin hati tuh kayak aduh luar biasa gitu ya. Karena kita nggak hanya kedekatan di bimbel, tapi kedekatan bisa chemistry untuk bisa saling menguatkan itu ada gitu loh. Jadi ini emang bener-bener luar biasa. Ini dari teman-teman Blitar, dan alhamdulillah Kak Edi, Kak Yahya, Kak Dialova dan sebagainya banyak sekali, alhamdulillah lolos. Ini pembagian SK, aku terenyuh banget nih ya. Dari Kak Pedia, Kak Yosi, Kak Aziz, bahkan di foto juga untuk SK-nya dia kirimkan. Ini udah luar biasa sekali ya dari teman-teman sekolah sekali. Dari Kak Ulfa, dari titik awal sampai akhir saya tahu perjuangannya. Kak Arista di sini, kemudian Kak Aryani. Nah, ini yang kemarin jadi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kak Yunina ngadain webinar biaya itu udah semuanya, ini udah semuanya, dan saya pastikan
kita berikan aplikasi juga untuk teman-teman semuanya. Tapi overall tidak bisa sebanyak yang berbayar ya. Namanya berbayar berarti kita layanannya lebih banyak kan, bisa ribuan soal gitu. Nah ini untuk yang workshop bimbingan, karena kita akan buka bersama Kak Agus. Nanti Kak Agus akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar dan sebagainya. Aku cuma ngasih tahu ke teman-teman semuanya, kita pakai mentor teman-teman yang memang benar-benar expert di bidangnya. Kemudian nggak usah sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi ke Smart Apps. Anggap saja kita kakak kalian atau anggap saja kita adalah partner kalian untuk bisa meraih mimpi kalian, seperti itu. Nanti kalian juga akan dapetin materi latihan soal, karena kemarin ada yang bertanya, setelah Vicon 5 kali bisa nggak Kak bertanya lagi Kak? Aduh kita udah biasa Kak ditanya banyak orang gitu ya. Waktu kita lagi perjalanan OTW kemana, mau ada job dan sebagainya, kita ditanya biasa gitu. Akhirnya kita balas pakai voice note, kita tetap balas gitu ya. Bahkan ada yang pengen Kak curhat dong dan sebagainya, itu udah memang hal biasa bagi kita untuk menghadapi itu semuanya, karena itu adalah pekerjaan kami ya. Kemudian kami juga memberikan door prize, dan spesial aku mau kasih baju spesial desainnya aku ya buat teman-teman yang nilainya tertinggi saat latihan pakai aplikasi. Jadi nanti akan aku kasih latihan aplikasi buat teman-teman semuanya yang nanti join di workshop bimbingan ini. Nanti teman-teman akan dapetin itu semua, dan door prize-nya langsung saya kirim ke alamat tanpa biaya ongkir dari kita semuanya ya. Dan ini Kak Agus Dwianto yang tadi udah perkenalan dari sangpengajar.com yang luar biasa udah memfasilitasi semuanya. Nanti cara pendaftaran bisa tanya ke Kak Agus aja ya. Ini untuk Kak Yunina. Saya cuma berprinsip bisa mendidik sepenuh hati, itu sepenuh hati terhadap anak-anak kami, terhadap teman-teman semua yang mau bekerja ya. Kemudian kita juga memiliki prinsip untuk selalu berprestasi tiada henti, selalu menginspirasi semuanya, dan teman-teman bisa kunjungin di website kami, dan ini resmi ya teman-teman ya, bukan penipuan, bukan abal-abal dan sebagainya, karena kemarin ada yang takut juga transfer ternyata nggak resmi dan sebagainya. Kalian bisa kunjungin di uninamanagement.com atau di Instagram @smartapps_cpns. Nah teman-teman, masih banyak sih sebenarnya yang ingin aku sampaikan ini ya, tapi jam 21 nih aku ada kelas lain, dan teman-teman ini mau ikutan seleksi. Kemarin ada acara kemana ini ya teman-teman, ini ada ya beberapa teman-teman mau mengikuti lomba dan sebagainya, mau sharing bersama. Jadi saya nggak bisa ngebersamai teman-teman terlalu lama ya, nanti bisa bertanya kepada Kak Agus. Ini mungkin di kolom chat udah banyak sekali pertanyaan gitu ya, udah banyak banget, dan mungkin dari Kak Agus ini nanti bisa memberikan solusi gimana sih teman-teman, karena banyak sekali yang japri ke saya, Kak cara daftarnya dong gitu, malah ternyata bingung gitu ya, ada yang tanya nomor rekening dan sebagainya. Nah ini nanti Kak Agus, ini tugasnya Kak Agus untuk ngejelasin ke teman-teman semuanya. Oke, kembali saya berikan ke Kak Agus waktunya, silakan Kak Agus, dan thank you banget ya teman-teman udah nyimak penjelasanku. Thank you so much, dan sukses buat kalian semua. Luar biasa Kak Yunina, minta waktu 5 menit, ada 5 pertanyaan, bisa dijawab secara singkat Kak. Sudah saya share screen ya. Oke, siap Kak. Dari pertanyaan pertama, silakan langsung dibaca dan beri tanggapan aja Kak. Oke, dari Kak Anissa Nur ya. Assalamualaikum Kak, mau tanya dong, kalau mau mungkin ini ya, mau daftar CPNS aja tanpa P3K masih ada enggaknya? Masih ada enggak ya gitu mungkin ya. Oke, gini Kak, Kakak mantepin aja nih, kalau Kak Anissa masih umurnya, aku berdoa nih ya, 35 ke bawah, lebih baik CPNS aja Kak. Kalau aku sarannya gitu ya. Karena aku udah denger nih ya selentingan-selentingun untuk info terupdate, dan untuk nantinya saya nggak tahu untuk nantinya ya, tapi untuk info terupdate untuk teman-teman yang CPNS itu ada pensiunan. Pensiunan itu gini Kak, misalkan kita di usia 60 ya, usia 60 kita pensiun, itu di tiap bulannya kita digaji tetap sama pemerintah gitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau saya ya, kalau Kakak masih muda, kalau saya pilih CPNS. Seperti itu. Untuk pertanyaan lanjut dari Kak Dwi Angga Prayogo, umur 35 dan swasta, masih bisa ikut P3K Kak? Masih bisa Kak? Ya, bisa, ikut saja. Nanti lihat syaratnya, Kakak penuhi persyaratan awal administrasi, baru kalau bisa sih sekarang juga ini aku bimbing langsung di Kakak ya, biar nanti bisa langsung lolos. Kak Eka Sari Retno, Kak mau tanya, boleh daftar P3K? Boleh Kak, tenang aja, daftar aja. Di bimbelnya kami di Sang Pengajaran Smart Apps itu ada P3K, ada CPNS. Jadi pilih aja. Nanti Kak Agus bisa
beritahu caranya. Dari Kak Eni Jarwaningsih. Oke, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, perkenalkan nama saya Eni. Oke, jurusan PKK Pendidikan Tata Busana. Oke, berkali-kali mengikuti tes gagal. Sekarang usia 41 tahun dan sekarang ada kesempatan tes P3K. Baik, mohon bimbingannya. Siap. Oke. Ya, bisa mendapatkan passing grade harus, karena di sini di Smart Up udah disiapin nih gimana tembus passing grade-nya ya Kak ya. Untuk Kak Ratna Mahardiana, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ratna. Kalau sudah mengikuti P3K, apa masih tetap bisa mendaftar CPNS? Semisal bisa, apakah bisa mengikuti sang pengajar untuk bimbingan CPNS? Sangat bisa. Bisa, Kak. Jadi misalkan nanti Kakak di P3K mau ambil 2 kelas sama CPNS, justru malah bagus, Kak. So far cuma 150.000 udah dapat bimbingan full kan, wah gitu. Kemudian dari Kak Kurniasih, saya tes CPNS gagal sampai usiaku sekarang 34. Lebih baik P3K atau ikut tes CPNS yang terakhir kalinya. Kalau ada kesempatan CPNS terakhir kalinya, kenapa nggak diambil? Saya bantu. Terima kasih Kak Agus. Oke, terima kasih Kak Yunina membahas sangat jelas, sangat detail pertanyaan demi pertanyaan, dan di akhir sesi teman-teman semua izinkan kami menayangkan yang menjadi pertanyaan selama ini tentang bagaimana mendaftar bimbingan yang diselenggarakan oleh Smart Up bekerjasama dengan sang pengajar. Caranya sangat mudah, buka handphone, kemudian buka browser teman-teman, bisa Chrome, bisa browser yang lain. Kemudian masukkan alamat bimbingan.sangpengajar.com. Sekali lagi bimbingan.sangpengajar.com seperti yang tampak pada layar begitu teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada info sekilas program ini bahwa kegiatan ini digelar sang pengajar bersama Smart Up. Kemudian narasumbernya Kak Yunina langsung dengan segudang prestasi sudah ada di web ini, bisa dibaca-baca lagi ya. Kemudian beliau nanti akan ditemani oleh tim seperti yang tampak pada layar juga dengan prestasi masing-masing. Nah, ini yang kadang jarang diperhatikan oleh teman-teman Kak Yunina tentang waktu bimbingan. Sudah daftar, sudah masuk grup WA, masih tanya itu bimbingannya kapan kok belum mulai. Padahal di web sudah sangat jelas ya teman-teman, kita untuk P3K minggu depan tanggal 25 sudah mulai. Saat ini sudah sangat banyak yang gabung. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan, segera daftar, kunjungi bimbingan.sampengajar.com dan nanti langsung setelah melakukan transfer, isi form, nanti kita masukkan grup WA. Nanti setiap info akan kami sampaikan di grup WA. Untuk bimbingan seleksi CPNS kami rencanakan mulainya 1 sampai 5 Februari nanti ya. Jadi seminggu setelah yang P3K gitu ya Kak ya. Kemudian nanti 5 kali tatap muka dengan platform Microsoft Teams seperti yang kita laksanakan kali ini. Biaya sangat murah, hanya 150 setiap kelasnya. Jadi kalau teman-teman gabung P3K 150, gabung juga CPNS 150 begitu. Itu biaya yang sangat murah tentunya dibanding dengan apa yang akan teman-teman dapatkan dari fasilitas yang luar biasa. Untuk seleksi P3K, bimbingan P3K, teman-teman akan mendapatkan materi, kemudian latihan soal melalui Smart Up yang tadi sudah disampaikan Kak Yunina. Sering kemarin pertanyaannya itu Kak, dapat aplikasi enggak gitu ya? Sudah terjawab sangat jelas tadi Yunina. Kemudian pembimbingan melalui video conference 5 kali, dan yang tidak kalah penting ada door prize dari Butik Yunina bagi teman-teman yang nanti meraih nilai tertinggi ketika diberi latihan soal. Begitu juga dengan bimbingan CPNS, teman-teman akan mendapat materi SKD, kemudian latihan soal via Smart Up juga, pembimbingan 5 kali, persis yang P3K, pembimbingannya 5 kali, dan door prize juga. Berbagai pertanyaan dan jawaban, karena kami mainnya otomatis Kak Yunina, daripada banyak yang tanya, silakan langsung kunjungi webnya, ada pertanyaan, ada jawabannya. Ini kita sudah main otomatis teman-teman ya, jangan ragu untuk membuka websitenya. Intinya teman-teman begitu buka website ini dan ingin mendaftar, caranya sangat mudah, lakukan transfer pembayaran 150 untuk tiap kelas ke nomor rekening yang ada di layar. Setelah itu bukti transfernya jangan sampai hilang, difoto dulu ya, amannya difoto dulu, nanti digunakan untuk mendaftar. Sangat mudah, tinggal klik tombol daftar, insya Allah kami layani dengan baik. Mungkin Kak Yuna ada yang mau ditambahkan yang belum kami sampaikan? Oke, aku cuma mau nambahin nih ya, mumpung kita semuanya ya memiliki kesempatan dan peluang, ambil dan raih peluang itu. Bersama sang pengajar dan Smart Apps kami siap membantu teman-teman semuanya. Nggak usah ragu, buat apapun ingin bertanya dan sebagainya bisa langsung kontak kami. Gitu aja Kak Agus. Sukses untuk teman-teman semua, semoga lolos CPNS dan P3K tahun 2021 ini, dan masih banyak strategi jitu yang akan kita berikan kepada teman-teman semuanya. Yang penting nawaitu dan niat untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa lepas lagi dari kegagalan yang sudah pernah kita rasakan. Do the best for you dan sukses semuanya. Salam Smart Up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Kak Yunina dengan penuh motivasi semangatnya teman-teman bersama kita kali ini dan kita akan tetap bersama teman-teman yang sudah ada di grup WA. Jangan pergi dulu dari grup, justru info-info penting akan kita sampaikan ya Kak Yunina melalui grup WA. Jangan tinggalkan Betul. grupnya, info penting akan kami share di sana. Dan mohon maaf ternyata dengan penuhnya member 257 kemarin kami coba untuk setting agar bisa dua arah ternyata sudah nggak bisa sama WA, sudah tidak diperkenankan. Oleh karena itu langsung saja buka website kami bimbingan.sangpengajar.com, pertanyaan dan jawaban sudah ada di sana. Terima kasih sekali lagi pada Kak Yunina yang sudah membersamai kita malam hari ini, semoga tercatat Oke, sebagai sama-sama Kak Agus. amalan kebaikan. Yunina membawa keberkahan bagi Kak Yunina dan keluarga. Amin Allahumma amin. Amin Sukses ya terus rabbal untuk Kak Yunina alamin. dan semua Amin. teman-teman yang gabung ini. Kita doakan bersama sukses di 2021 ini. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf atas banyak kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus. Terima kasih teman-teman semuanya.